A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah kembali di episode 5 ini, dan share video ini jika memang bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan di mana kehamilan pertama di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Adam bertanya-tanya, "Aku dan Hawa hanya hidup berdua dan tidak ada orang lain bersama kita. Lantas, untuk siapa syariat dan ajaran itu ditunjukkan?" Adam teringat bahwa Allah pernah berjanji kepadanya akan menjadikan anak cucunya memenuhi bumi. Untuk itu, ia menunggu-nunggu kapan ia diberi keturunan. Hawa kemudian hamil, dan betapa senang hati Adam karena ia akan menjadi seorang ayah, sementara Hawa mengalami kesakitan seperti yang dialami wanita hamil pada umumnya, yaitu berupa rasa letih dan nyeri. Beberapa kali ia hampir meninggal dunia sebelum melahirkan janin yang ada di dalam kandungannya, sampai akhirnya saat-saat yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Hawa melahirkan anak yang dikandungnya. Allah mengaruniai kepadanya anak kembar, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi memiliki keturunan ini adalah syariat Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Jadi teman-teman, buat terutama para milenial dan Gen Z, jangan sampai tertipu oleh doktrin-doktrin baru tentang child free atau hidup sendiri dan lain sebagainya. Teman-teman, menikah dengan hologram, menikah dengan boneka, menikah dengan anjing, itu sama sekali bukan syariat Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita manusia, maka kita menikah dengan lawan jenis kita sesama manusia dan melakukan hubungan biologis untuk melanjutkan keturunan di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai kita tersesat dengan ajaran-ajaran baru, dogma-dogma baru yang tentunya tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita lanjutkan. Nabi Adam menatap lekat kedua anaknya. Ia kemudian menamai anak yang laki-laki dengan nama Qabil dan yang perempuan dengan nama Iklimia. Yang bernama Qabil, yang perempuan Iklimia. Ini kembar ya teman-teman ya, kembar laki-laki dan perempuan. Ia adalah seorang anak perempuan yang cantik dan mempesona. Siapapun yang memandang wajahnya tidak akan pernah merasa bosan melihat kecantikannya. Iklimia. Nah, buat teman-teman yang ingin punya anak cantik, boleh kasih nama Iklimia. Beberapa bulan kemudian Hawa mengandung lagi. Berkali-kali ia kembali merasakan sakitnya mengandung sampai datang waktu melahirkan. Anak yang ia lahirkan lagi-lagi kembar, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dinamai Habil, yang perempuan dinamai Labuda. Keempat anak tersebut kemudian tumbuh bersama-sama dalam bimbingan Adam alaihissalam dan asuhan ibunda yang begitu penyayang, yaitu Hawa. Iklimia lebih cantik dan lebih aktif daripada Labuda. Namun hal itu sama sekali tidak mengusik Adam yang mencintai semua anaknya dengan sama rata tanpa pilih kasih. Nah, jadi ini permulaan mulai ada keluarga Nabi Adam alaihissalam dengan 4 anaknya, yaitu ada Qabil yang kembarannya Iklimia dan juga ada Habil yang kembarannya Labuda. Nah, selanjutnya, setelah anak-anaknya tumbuh besar, mereka pun membantu Adam melaksanakan pekerjaannya. Qabil memilih bidang pertanian. Ia menggarap sawah, menanaminya dan merawatnya agar tanaman tumbuh dengan baik supaya dapat dipanen dan hasilnya untuk makan keluarga. Habil memilih bidang peternakan. Ia menggembala kambing dan hewan ternak lainnya di padang rumput yang luas. Air susunya dapat mereka minum, dagingnya dapat mereka makan, dan bulu-bulunya dapat mereka jadikan sebagai perabot rumah tangga, pakaian, atau sebagai penutup. Iklimia dan Labuda, mereka berdua tinggal di rumah membantu Hawa menyelesaikan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga. Jadi dari dulu itu memang sunatullahnya kayak gitu teman-teman. Laki-laki keluar untuk bekerja, perempuan di rumah untuk membereskan atau merapikan hal-hal yang ada di dalam rumah.
Suatu hari saat senja mulai hilang di ufuk barat, seluruh anggota keluarga berkumpul di ruang makan. Semua orang mulai menyantap makanan masing-masing kecuali Habil dan Qabil. Mereka justru sibuk mencuri-curi pandang ke arah si cantik Iklimia. Tatapan mereka yang mencuri-curi pandang akhirnya diketahui oleh Iklimia. Adam menyadari hal itu. Ia merasa Qabil dan Habil kini sudah dewasa dan pantas untuk menikah. Ia juga berkewajiban untuk menikahkan keduanya. Akan tetapi karena di muka bumi ini tidak ada orang lain selain mereka, maka syariat dan ajaran agama Nabi Adam memperbolehkan pernikahan saudara laki-laki dengan saudara perempuannya sendiri, dengan syarat menikahkan dengan saudari yang bukan kembarannya. Jadi dulu itu Nabi Adam menikahkan anaknya itu disilang. Jadi tidak boleh laki-laki dan perempuan itu nikah dengan kembarannya. Jadi disilang. Yang tadi Qabil itu kembarannya Iklimia, Habil kembarannya Labuda, jadi disilang. Qabil nikah sama Labuda, Habil nikah sama Iklimia. Nah, di sini nanti mulai ada percekcokan di antara kedua anak laki-lakinya. Bagaimana kelanjutan kisahnya teman-teman? Insyaallah akan kita lanjut di episode berikutnya. Dan semoga teman-teman semakin semangat belajar tentang sejarah-sejarah Nabi, tidak hanya dari Nabi Adam, dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Itu banyak kisah-kisah yang menarik yang teman-teman bisa pelajari, dan semoga memberi pandangan hidup yang luar biasa sehingga kehidupan kita bisa jauh lebih bermanfaat di atas dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sekali lagi selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah ampuni dosa kita, naikkan derajat kita, dan terima puasa Ramadan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.